Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Maria Margareta Sartika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Santa Ursula Bogor. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dalam bentuk refleksi model 4E, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama dimulai dari peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah berkaitan dengan pengajaran dan pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus menuntut anak didik kita menuju keselamatan dan kebahagiaan. Dalam hal ini, kita diingatkan kembali bahwa pendidikan itu harus berorientasi pada murid dan melihat perkembangan murid. Sedangkan, hal yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak yang membuat saya menyadari pentingnya menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri saya. Nilai-nilai guru penggerak tersebut yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Hal yang menantang bagi saya adalah saat harus melaksanakan peran sebagai guru penggerak, khusus untuk menggerakkan komunitas praktisi dan menjadi coach bagi guru yang lain. Bagi saya, hal ini tidak mudah, harus terus berlatih agar bisa terbiasa. Kaitan yang saya pahami antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik harus bisa menjadi pamong yang baik agar dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sama halnya ketika kita menjalankan peran kita sebagai guru penggerak terkait dengan teologi pendidikan dan asas trikon yang Ki Hajar Dewantara ajarkan. Semua hal tersebut harus berkesinambungan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan sebuah pelita yang baru saja dinyalakan. Pelita yang menyala dapat memberikan cahayanya untuk tempat di sekitar. Demikian juga saya sebagai guru sebaiknya dapat memberikan secercah harapan untuk kemajuan sekolah ini. Dalam hal ini, pelita akan terbakar agar dia tetap bisa menyala. Hal ini merupakan bentuk pengorbanan kita untuk memajukan sekolah dengan memberikan pengorbanan tenaga dan waktu yang kita miliki. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru. Guru menjadi satu-satunya sumber ilmu untuk murid. Sehingga semua materi yang diberikan untuk dipelajari hanya yang diberikan oleh guru saja. Murid harus mendapatkan nilai di atas KKM tanpa memperhatikan bagaimana setiap murid berjuang untuk bisa mencapai hal tersebut. Guru mengajar untuk menyelesaikan target materi tanpa melihat kebutuhan murid secara kontekstual. Sekarang, saya berpikir bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, bukan lagi kepada guru. Dalam hal ini, guru dapat menjadi fasilitator dan sumber inspirasi yang positif bagi murid. Sebagai guru, saya harus bisa memahami kebutuhan murid dengan mengenal karakteristik setiap pribadinya. Karena kita tahu, setiap anak itu diciptakan unik. Mereka memiliki karakteristik masing-masing.
Kita sebaiknya bisa memberikan kesempatan kepada murid dapat mencari dan menemukan sumber belajar yang tepat untuk mereka pelajari. Dalam hal ini, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi, tetapi murid dapat dibiasakan untuk mengeksplor materi sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, sebagai guru, kita juga harus bisa memberikan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang murid kita alami saat ini. Tidak lagi kertas kosong yang dapat digambari, tapi kertas yang samar-samar yang harus kita tebalkan garis-garisnya agar anak didik kita bisa mencapai kebahagiaannya dan nilai-nilai negatifnya harus bisa kita kurangi. Refleksi yang terakhir adalah penerapan atau rencana yang akan dilakukan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri untuk sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah melakukan literasi sebagai dasar pengembangan diri. Setelah berliterasi, tentunya kita harus bisa menanamkan nilai dan peran guru penggerak dalam diri kita. Pembelajaran yang saya lakukan harus bisa berpihak pada murid dan membuat murid merasa nyaman dan senang saat berada di sekolah. Saya berusaha membuat kelas saya menjadi kelas yang menyenangkan saat belajar, sehingga dapat diselingi dengan games dan ice breaking untuk menambah motivasi anak saat belajar. Saya membiasakan anak-anak melakukan pembiasaan yang positif dan memberikan keteladanan kepada mereka. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak menanamkan nilai-nilai Sarfian yang sejalan dengan kultur belajar Pancasila untuk dilaksanakan sehari-hari untuk mengembangkan karakternya. Sekolah saya melaksanakan Ursulas Indonesia untuk melatih anak-anak berkolaborasi sesuai minat dan bakatnya dengan menggunakan tahapan recycle ulang. Selain hal tersebut, saya harus membiasakan diri untuk melakukan evaluasi dan refleksi setiap kali selesai kegiatan. Demikian refleksi saya terkait koneksi tentang materi dari modul 1.1 dengan modul 1.2. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Salam dan bahagia.